Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Al-Hamid. Saya di Papua. Di Papua tidak ada orang mengetahui tentang apa itu habaib. Pada kesempatan yang mulia yang baik ini, saya bermohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Saya mau menyampaikan ini kepada yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang terhormat Bapak Kapolri, dan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan yang saya muliakan seluruh habaib yang ada di Indonesia. Saya merasa terusik, merasa terganggu, merasa tidak nyaman saat ini. Secara jujur saya ingin menyampaikan bahwa saya berada di daerah yang sangat damai, Papua. Kemudian saya melihat di Jakarta saat ini, beberapa saat lagi yang saya analisa bahwa akan terjadi pertumpahan darah di Republik Indonesia ini. Pertumpahan darah itu berkaitan dengan isu SARA, golongan, dan lain-lain. Saya mengetahui persis watak-watak orang kami di Maluku yang sangat sensitif dalam soal masalah SARA. Saya berada di Papua, di lingkungan yang banyak sekali teman-teman saya, teman-teman anak saya, teman-teman istri saya, yang semua beragama selain Islam. Saya mau menyampaikan bahwa negara ini, kita ini semua berada dalam satu negara yang majemuk, yang ada di dalamnya ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan juga kami punya teman-teman orang Chinese yang ada di Republik ini. Saya yakin kita semua memiliki negara ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Panglima Tentara Republik Indonesia, Pak Kapolri. Mohon maaf. Saya tidak pantas menyampaikan ini kepada Bapak. Bapak lebih mengerti, tetapi saya merasa terusik, merasa ada hal yang akan menyusahkan kita satu Republik Indonesia ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya selaku habaib. Saya tidak ada kaitannya dengan habaib yang ada di Jakarta. Tetapi saya memohon maaf kepada Bapak dua, bahwa apabila terjadi masalah pertumpahan darah di Republik ini, saya pasti kena dampak. Sementara tetangga saya, kanan kiri saya penuh dengan orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Apakah dengan kejadian-kejadian di Jakarta itu kami menerima dampak seperti ini, Pak Kapolri, Pak Panglima? Untuk itu saya menghimbau, saya memohon dengan hormat kepada Pak Panglima TNI, Pak Kapolri. Kami habaib ini termasuk Habib Rizik Syihab, termasuk Habib Lutfi bin Yahya. Saya belum pernah bertemu dengan mereka-mereka ini. Sekalipun belum pernah saya ketemu dengan mereka. Habib Rizik saya tidak tahu, saya tidak pernah ketemu. Tapi saya pencintanya dia, sayang sama dia. Kesayangan saya kepada dia bukan lantaran dia habaib, bukan. Saya sayang dengan dia karena penderitaannya, penuh fitnahnya. Dan itu saya merasa sebagai manusia saya tidak mampu. Saya juga merasakan bahwa semua apa yang dilontarkan oleh Habib Rizik ataupun Habib siapa saja, bahwa mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka bukan nabi. Untuk itu saya memohon dengan hormat kepada Pak Kapolri, kepada Pak Panglima, kepada Habib Lutfi bin Yahya, Assalamualaikum ya Habib. Kepada Habib Rizik, Assalamualaikum ya Habib Rizik. Dan seluruh habaib, tolong saya, ya, karena negara ini akan pecah, dan saya khawatir suatu ketika negara ini akan mencatat sejarah bahwa kami habaib yang membuat negara ini akan kacau balau. Itu saya tidak mau. Untuk itu persoalan kecil-kecil seperti ini, andainya Habib Rizik dia salah ngomong dan menyakitkan hati Bapak tentara, Bapak polisi, saya memohon maaf. Saya yang memohon maaf. Dia manusia biasa. Dan juga apabila Pak tentara, Pak polisi yang punya anak buah bertindak juga yang keliru terhadap
anak buahnya Habib Rizik Syihab, dan lain-lain. Saya juga memohon supaya mereka juga memaafkan. Apakah dengan kita meminta maaf, badan kita menjadi rusak, mata kita menjadi buta, telinga kita hilang? Untuk itu saya berharap kepada Pak Ustadz, Pak Habib Lutfi bin Yahya, yang Pak Habib dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia. Habib Rizik, bagaimana kamu dua tidak bisa kumpul, datang silaturahmi, saling memaafkan, negara ini dalam keadaan aman. Negara ini lagi dikotak-kotakin oleh orang-orang tertentu. Ya, jangan pusing dengan celoteh-celoteh murahan yang tidak ada gunanya, yang merangsang kita untuk membunuh diri kita masing-masing. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena umat Islam di Republik ini masih mendengar Habib Rizik Syihab. Andainya mereka lepas kontrol, maka saya termasuk yang dirugikan. Sudah pasti saya kena. Di Papua saya kena. Saya kena bukan berarti saya takut atau tetapi saya tidak ingin agar kita bertumpah darah hanya dengan sesuatu hal yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Pak Kapolri, Pak Panglima, tolong Pak Kapolri, Pak Panglima. Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik Syihab, silaturahmi segera. Apabila ada yang disampaikan oleh Pak Kapolri kepada Habib Rizik Syihab, Habib jangan lagi begini, ya Allah ya Habib, terima. Dan apabila juga Habib Rizik Syihab menyampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Panglima jangan begini, Pak Kapolri jangan begini, Pak Kapolri terima. Sudah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak mungkin memerintah Pak Kapolri, Pak Panglima untuk menyakiti Habib Rizik. Enggak mungkin. Yakin 100% saya enggak mungkin. Ya, biarkan kita kawal dia Pak Jokowi sampai 2024. Ada lagi presiden baru. Kita mau hidup nyaman. Kita mau hidup tidak boleh berperang antara kita dan kita. Siapapun mau jadi presiden, silakan. Jangan kalian main politik mau jadi ini. Membuat kita jadi bentrok seperti ini. Ana minta maaf, Pak Kapolri, Pak Panglima, saya mohon maaf. Saya bernada seperti ini. Saya mengeluarkan semua ini ya. Karena saya tahu bahwa saya tidak akan bisa lagi melihat anak dan istri saya. Anak saya tidak akan lagi panggil nama saya ketika terjadi pecah di Jakarta. Dan dia merembet ke Republik Indonesia ini semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati-hati yang baik kepada Pak Panglima, kepada Pak Presiden, kepada Pak Kapolri, kepada Habib Rizik Syihab, kepada Habib Lutfi bin Yahya, dan kepada kalian-kalian semua yang Habib-Habib di Jakarta. Stop mengumbar-umbar kebencian di atas panggung-panggung yang kalian diikuti oleh jamaah. Stop. Saya kasih tahu ya, berapa habaib pendatang dari Jakarta ketemu saya di sini. Di dinding rumah saya pasang Imam Khomeini, Ayatollah Khomeini. Mereka bilang saya, "Woi Habib, ente sia." Saya bilang, apakah saya gantung Fidel Castro, Anda bilang saya komunis? Apakah saya gantung gambarnya Fidel Castro, Anda menuduh saya komunis? Jadi sudah jangan lagi ada tuduh-menuduh soal ini, soal isu ini, soal... Stop. Ya. Mari kita bersilaturahmi yang baik. Insya Allah, semoga Natal nanti teman-teman Nasrani kalian juga jaga baik-baik. Mudah-mudahan kalian punya hari ini kalian laksanakan dengan baik. Kemudian kami, bangsa dan negara ini aman dan kita semua kembali menjalani hidup yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.